Shalom, selamat pagi keluarga IBC. Apa kabar semuanya yang di rumah-rumah atau yang di gereja sedang menonton siaran bersama? Selamat datang, selamat. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari pejamkan mata kita agar lebih bisa berkonsentrasi datang ke hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus, Engkaulah gembala kami. Gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Terima kasih Yesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
sertaku. Pernah tinggalkanku. Oh haleluya, kau gembalaku. Yesus, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu semakin disempurnakan seperti Kristus adalah sempurna. Firman-Mu pelita bagi kaki, firman-Mu pelita bagi jalanku Tuhan. Firman-Mu pedoman bagi jalan hidup kami Tuhan. Dan segenap hati katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Di kami Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus menguasai kami, pimpinan Roh Kudus menolong kami untuk kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, ajar kami untuk kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa ya, semua diberkati. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hidup saleh. Ya, ketika saya mendapat satu renungan ini, saya merasa diberkati. Ya, ternyata luas sekali artinya. Ya, saya teringat waktu saya SMA. Itu rasanya itu banyak sekali ajaran-ajaran tentang kekristenan gitu ya. Ada saksi Yehova baru muncul, ada Christian Science dan lain-lain. Bahkan di persekutuan pun kita itu seperti belajar, bukan belajar ajarannya itu, tapi diberitahu bahwa banyak sekali ajaran saat ini yang bisa menyesatkan gitu ya. Apalagi anak-anak muda gitu ya, seperti Children of God itu mereka sangat-sangat menjaring anak-anak muda gitu ya. Hal itu pun ternyata bukan terjadi di zaman sekarang ini, tetapi sejak gereja mula-mula pun pengajaran-pengajaran sesat itu sudah ada. Ya Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, tapi kita akan melihat beberapa bagian. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, kita akan melihat beberapa bagian. Saya akan bacakan pergumulan apa atau apa sih yang terjadi dengan Timotius dan jemaatnya. Waktu itu Timotius melayani di Efesus ya. Apa yang terjadi di Efesus ketika Timotius melayani di sana? Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh itu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, di sini situasinya, kondisinya jemaat di Efesus itu ada ajaran-ajaran sesat. Di sini ditulisnya roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kalau zaman sekarang apa sih gitu? Roh-roh penyesat zaman sekarang. Kalau mungkin orang mengajarkan kita tentang hal yang tidak benar itu sangat jelas ya. Kita bisa tahu gitu ya. Tetapi zaman sekarang ini ajaran pun berkembang, istilahnya dalam arti setan pun nggak diem, nggak ketinggalan zaman gitu ya. Dia pun ikut mengikuti zaman sekarang ini gitu ya. Di dalam bacaan yang saya baca dituliskan bahwa roh-roh penyesat ini dan ajaran-ajaran setan ini adalah, kalau di zaman sekarang ini adalah segala sesuatu yang mengaburkan kehidupan beriman kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu yang terlihat baik, namun sekaligus dapat menurunkan kualitas hidup beriman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah segala sesuatu yang menawarkan kenikmatan yang sesaat. Itu tipis gitu. Kita mungkin tidak terasa gitu ya. Saya melihat banyak sekali kalau kita tidak waspada atau memagari diri kita dengan ajaran yang benar, mungkin kita bisa terbawa. Dulu saya ketika pelayanan di anak remaja gitu, saya melihat bahwa di zaman sekarang ini kalau enggak punya pacar itu ketinggalan. Iming-iming gitu.
Nah, ketinggalan gitu ya. Jadi saya sedih gitu ketika remaja itu punya pacar itu hanya karena biar diakui nggak ketinggalan zaman, bahkan melakukan hal yang jauh. Nah, mungkin itu seperti hal biasa aja, tetapi kalau kita renungkan, hal ini sebetulnya udah sangat menurunkan kualitas iman kita gitu ya. Kita itu sudah terbawa dengan hanya kenikmatan sesaat, padahal itu adalah Allah ya, ya Allah sangat-sangat gitu ya. Nah, oleh karena situasi seperti itu, dan sekarang pun kita nggak bisa hanya santai-santai, diam saja, karena roh-roh itu masih tetap ada sampai ini, sampai nanti akhir zaman pun, iblis itu nggak akan diam, dia akan terus menawarkan hal-hal yang eh, sepertinya baik, padahal itu eh, membuat kita itu bergeser dari kita. Ya. Nah, hal ini membuat Paulus menasihatkan kepada Timotius, memberi nasihat bagaimana sebagai orang percaya menyikapi hal-hal seperti itu. Kita pun mungkin bisa terancam gitu ya. Jangan kita gitu ya, ada mungkin pejabat-pejabat kurang gimana pinter, kurang gimana pendidikan, ketika ditawarkan satu kenikmatan jabatan naik, tapi mereka bisa terbawa. Nah, di sini Paulus menasehatkan kepada Timotius bagaimana menghadapi pergumulan seperti itu, bagaimana menghadapi zaman yang semakin hari itu banyak sekali sebetulnya hal-hal yang membuat menurunkan kualitas iman kita. Kita akan lihat di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ke-10. Kalau kita baca sampai 16, itu ada banyak sekali nasihat, tapi kita akan melihat satu bagian daripada nasihat Paulus kepada Timotius. Saya akan bacakan ayat 6 sampai dengan 10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, ada hal yang menarik ketika saya baca di bagian ini, yaitu pada ayat 7b. 7b itu ditulis, latihlah dirimu beribadah. Ketika saya pertama baca, pikiran yang ada di dalam saya itu beribadah itu ya seperti ini, kebaktian. Ya. Kita harus melatih diri untuk beribadah kebaktian. Tetapi kalau kita membaca di dalam bahasa Yunani-nya, beribadah ini bukan berarti kebaktian. Ya, kalau ditulisnya itu bahasa Ibrani beribadah itu saya sangat susah membacanya. Cuman ditulisnya itu eusebiau bahasa Yunani itu yang memiliki arti kesalehan. Jadi kalau kita baca, kita ganti itu sesuai dengan arti yang dari aslinya Yunani, latihlah dirimu untuk hidup saleh. Di dalam bahasa Inggris pun versi NIV dituliskan godly, godline. Jadi dan itu artinya saleh, itu sama gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita baca sekilas beribadah ini kebaktian, tetapi ternyata jauh sekali artinya beribadah di sini adalah artinya kesalehan. Kita harus hidup atau kita harus melatih diri kita untuk hidup saleh. Mudah tidak untuk hidup saleh? Iya, ya, sangat sulit kalau kita baca tadi ke bawahnya di sini ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi tidak mudah, kita harus berjerih payah dan berjuang. Dan ini kita lihat ada perbandingan antara
latihan beribadah dan latihan badani. Kalau latihan badani kita tahu ya, orang biar apalagi laki-laki pengen punya six pack gitu ya. Latihannya seperti apa? Nge-gymnya bisa seminggu berapa kali biar ininya perutnya six pack katanya. Ya. Mungkin yang perempuan juga diet gitu, melatih badannya, disiplin. Saya pun pernah tahun berapa itu mencoba menurunkan berat badan. Ya, saya harus melatih diri tidak makan gorengan dan latihan badani itu terbatas gitu. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ya ayat 8 latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah hidup saleh itu berguna dalam segala hal. Sangat luar biasa ketika saya pelajari hal ini. Dan latihlah di sini itu bukan latihan yang hanya berlatih, tetapi berhubungan dengan disiplin, mendisiplin diri. Dan ketika saya coba menggabungkan dari latihlah dirimu beribadah, saya mencoba membuat di sini giat mendisiplin diri untuk hidup yang ditunjukkan dalam ketaatan kepada Injil di seluruh bidang kehidupan kita. Kesalehan itu artinya hidup taat pada Injil dalam segala hal. Ya Bu. Ya, saleh itu memiliki arti itu taat pada Injil dalam seluruh kehidupan kita. Salehnya yang seperti apa? Ya. Apakah hanya hidup baik dalam perbuatan, dalam kelihatannya aja? Ya, di sini sangat jelas sekali dijelaskan bahwa hidup saleh itu yang menjadikan kita teladan buat orang lain. Kita lihat ayat yang ke-12. Ayat 12 saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Hidup saleh itu bisa kita lihat menjadi teladan itu seperti ini. Dalam perkataan kita harus taat pada Injil. Apa sih yang Tuhan mau? Dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kasih kita, dalam kesucian kita, itu semua aspek yang membuat kita itu jadi teladan menjadi orang saleh. Ya. Dan tadi balik lagi, latihan badani juga perlu perjuangan, apalagi untuk menjadi hidup saleh itu juga perlu berjuang. Gak bisa hanya kita nyantai-nyantai semaunya kita, gak bisa. Ya, saya teringat pernah ngobrol sama kakak saya, bukan ngomongin bicara gitu ya tentang seorang artis di luar negeri, bagaimana dia kehidupannya sebelum tenar. Dia itu sering memuji Tuhan, pelayanan di gereja, dan dia itu bilang, saya akan kalau Tuhan izinkan jadi terkenal, saya ingin memuliakan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, artis ini sangat menyedihkan karena dia itu meninggal dalam kasus overdosis gitu ya. Sangat sedih gitu. Kenapa kok bisa? Ya, udah terkenal, artis saya yakin pasti punya pemikiran yang baik gitu ya. Bisa dipakai Tuhan luar biasa, memuji Tuhan, tapi di akhir hidupnya kok bisa mati dalam keadaan overdosis. Kita lihat ternyata mungkin dia tidak terus melatih beribadah ini ya. Beribadah dalam arti hidup saleh, dia tidak melatih. Seperti tadi yang saya bilang, dunia ini nggak akan diam. Dalam arti ajaran sesat pun nggak akan diam. Terus mengikuti zaman. Mungkin artis ini ketika sudah terkenal, sudah tidak lagi melatih beribadah, tidak melatih hidup saleh, mungkin terbawa, tergeser. Mungkin nggak sadar dia itu tergeser karena kelihatannya baik. Oh, saya harus bergaul nih dengan kaum ini supaya terkenal, bisa ini, bisa itu, gitu ya. Baik, memang baik, tapi karena tidak
dia melatih dirinya tetap di dalam ajaran yang benar, mungkin jadi terbawa menurunkan kualitas hidup, menurunkan imannya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk bisa melatih beribadah, untuk bisa melatih kita tetap hidup saleh, kalau kita baca di ayat 11 dan seterusnya, salah satunya adalah beritakanlah dan ajarkanlah, semuanya itu dalam arti kita memberitakan Injil, menyaksikan. Ya, saya sama beberapa teman suka pernah ngomong, aduh udah gak lama mungkin kurang nggak bersaksi, jadi kesini tuh rasanya berat gitu ya, karena nggak dilatih. Coba kalau terus, mungkin itu akan terus kita disiplin. Kemudian kalau kita lihat di ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini salah satu latihan untuk kita melatih hidup saleh kita, untuk melatih ibadah kita. Kalau tadi yang mau badannya bagus itu latihannya ke gym, mungkin apa ngangkat barbel kayak, atau kalau itu bilangnya tari boneka berapa kali, harus sit up berapa kali. Tapi untuk latihan ibadah itu salah satunya adalah di sini dituliskan bertekunlah dalam membaca kitab suci. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita terus melatih ibadah kita, untuk melatih kita tetap hidup saleh adalah membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Tetap mengajar. Ya, berapa tahun kita ini online sampai sekolah minggu nggak ada. Saya yang biasa mengajar tiap minggu, biasa berlatih gitu ya. Tetapi karena udah 2 tahun ini, rasanya juga beda gitu. Seperti yang saya rasakan, makanya ketika saya disuruh bawa renungan, terus nyampaikan sengaja, aduh berat gitu, karena mungkin udah sekian tahun saya nggak berlatih gitu ya. Dan itu saya rasakan gitu ya. Apalagi kalau kita sama sekali tidak gitu ya. Yang saya juga merasa aduh gimana gitu, rasanya udah sekian tahun bisa enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi, selain tadi mengajar dalam membangun dan dalam mengajar, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Gunakan karunia yang ada, jangan kita dikasih karunia tapi kita nggak mau pakai. Apalagi saya juga makanya ngerasa gitu ya, mungkin biasa saya ngajar setelah sekian tahun sekolah minggu yang dewasa ibu ya, nggak ada, mungkin saya juga rasakan ada kagok, mungkin ada gimana, karena udah sekian lama tidak dipakai untuk mengajar. Tapi di sini tetap terpunya ya bu, makanya saya iya. Ya, jadi harus bertekun, dan ini sangat menegur saya ya. Ketika saya renungkan ini sepanjang ini, oh iya ya, banyak sekali teguran gitu ya. Ternyata selama ini saya sudah mulai tidak melatih ibadah saya, tidak melatih hidup saleh saya, yang mungkin tidak menjadi saksi tadi yang karunia harusnya mengajar saya sekian tahun nggak mengajar. Jadi karena apa, di sini diajarkan hidup latihan ibadah itu tadi ya, latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, bukan waktu sekarang aja ya. Latihan ibadah itu bukan waktu sekarang kita hidup di dunia, tapi sampai nanti latihan ibadah ini pada akhirnya kita akan menerima kasih dari Tuhan, kita masuk surga, bisa sampai ke. Jangan pernah berhenti untuk kita terus melatih ibadah kita terus melatih hidup saleh kita. Di sini dikatakan lagi, perkataan itu benar dan perlu diterima sepenuhnya dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena pengharapan kita pada kita harus terus melatih ibadah kita, harus melatih hidup kita. Karena apa? Ada pengharapan di dalam hidup. Kalau kita loyo,
mungkin kita tidak akan atau kurang menikmati berkat Tuhan. Coba kalau kita terus berlatih. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada sesuatu yang mengganggu kita, kalau kata Ibu Lestari itu merusak damai sejahtera gitu ya. Hal sepele merusak damai sejahtera karena apa? Karena kita tidak pernah melatih hidup saleh kita dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Beberapa hari yang lalu suami saya dikagetkan dengan laporan dari penjualan online gitu ya. Ada satu transaksi dibatalkan, tapi barangnya udah diambil, tapi nggak balik gitu ya. Kalau suami saya mungkin tidak pernah melatih ibadah, mungkin apa yang terjadi? Damai sejahtera rusak, sukacita rusak. Yang terjadi apa? Mungkin ngomel gitu ya. Mungkin saya ke bawah jadi ngomel juga yang di rumah. Aduh gimana, rusak sejahtera gitu ya. Dan itu membuat saya iya ya sangat penting sekali melatih hidup saleh kita. Sangat penting sekali melatih ibadah dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita terus menerima berkat Tuhan. Walau ada masalah, kita boleh tetap merasakan tadi berkat Tuhan itu sukacita damai sejahtera. Sekarang kita semuanya ada, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, bisa nggak menikmati berkat? Saya yakin kita tidak akan bisa menikmati. Tetapi ketika kita melatih diri kita, seperti yang tadi disebutkan, tekun membaca Injil, memberitakan firman, kemudian tadi banyak sudah disampaikan ya. Saya yakin walau ada masalah apapun, berkat Tuhan yaitu sukacita dan damai sejahtera itu nggak akan hilang dalam hidup. Karena pengharapan kita itu hanya di dalam Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita semua untuk melatih diri kita untuk beribadah. Beribadah dalam arti kita tetap hidup saleh, berjuang. Karena saya yakin itu sulit, apalagi untuk menjaga pikiran dan perasaan, perkataan pun ya, sangat sulit karena gampang sekali kita memikirkan hal yang tidak baik itu gampang. Untuk memperkatakan yang tidak baik pun gampang. Dan kita mau berlatih dengan cepat, tekun membaca kitab, tekun melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki, tidak berhenti. Dan marilah dalam menjalani kehidupan ini, saya pun dikuatkan, saya pun ditegur, saya pun diingatkan untuk ayo latih ibadah kamu. Latih hidup saleh di dalam diri kamu, supaya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan terus boleh kita alami. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami boleh menyikapi keadaan dunia ini. Kami boleh menyikapi setiap pergumulan kami. Ajar kami boleh terus melatih ibadah kami. Ajar kami boleh terus hidup saleh di hadapan Engkau dengan hidup kami yang menaati firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan oleh karena pertolongan Roh Kudus yang memimpin hidup kami, baik dalam pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, dan kesucian kami. Tuhan boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami mau diajar Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Eni. Amin. Terima kasih untuk Ibu Gustia Devi Irjayanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kita diingatkan untuk boleh melatih kerohanian kita, bukan hanya jasmani kita. Ada beberapa yang kita akan perhatikan bersama. Gereja Baptis Indonesia Immanuel mengucapkan selamat ulang tahun untuk minggu ini, Bapak Ibu yang berulang tahun,
Untuk tanggal 12 September, Bapak Pinpin dan istri, Ibu Jessica, ulang tahun bersamaan. Kemudian tanggal 19 September, Saudara Indri Gunawan. Tuhan akan memberkati ya dalam minggu-minggu ini. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa bergabung dan join di dalam ibadah doa setiap hari Rabu melalui Zoom jam 7 malam. Kemudian kalau yang onset hari Rabu juga jam 5 sore. Ada dua ya, ada dua secara online dan onset. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk onset, silahkan datang ke gereja hari Rabu pukul 5. Dan jika lo rindu bergabung bersama-sama ibadah doa melalui Zoom hari Rabu pukul 7 malam. Oh maaf ya, saya nggak buka ini. Kemudian kita bersyukur kalau seperti yang Ibu Fari sampaikan pada minggu lalu, ada tim yang sudah mempersiapkan selama tidak ada gembala sidang, yang namanya panitia mimbar yang sudah mempersiapkan siapa-siapa yang akan melayani di dalam ibadah. Minggu besok tanggal 19, Saudara Yuda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian Minggu tanggal 26 September, Pendeta Ardi Wiryantinata yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan mengadakan perjamuan. Ya, di minggu terakhir bulan September, Bapak Ibu bisa menyiapkan perjamuan di rumah, bisa teh dan biskuit, atau Bapak Ibu bisa mengambil anggur dan kosti di gereja. Kalau nanti tidak ada saya, kalau ngambilnya sore, bisa ke Ibu Entik, nanti kita akan persiapkan. Masih ada 2 minggu, dan silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri. Itu aja pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita akan mengangkat pujian, Tuhanku memberkatiku, dan nanti minta tolong Ibu Markus yang sekarang sedang ibadah onset untuk menutup di dalam doa. Tolong operator untuk memberi akses ini ke Ibu Markus. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian, Tuhanku memberkatiku. Tuhanku memberkatiku, Tuhan melindungi menyinariku, memberi kasih karunia, Tuhan menyinariku dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanku. Amin. Silakan Ibu Markus akan menutup di dalam doa. Mari kita memuliakan dan teristimewa Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang keluar dari mulut Allah yang menghidupkan kami anak-anak milik yang sangat melakukan
di dalam Yesus yang disebut Kristus juga memberkati, melipat gandakan bagi yang berulang tahun menikmati usia masa hidup bersama Kristus dalam segala berkat. Di tengah keluarga di mana saja Roh Kudus membawa, membimbing, menguatkan, meneguhkan, hingga menjadi berkat anugerah, kemurahan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih segala-galanya bagi kami, anak-anak milik kepunyaan Kristus. Nafasku, pemimpinku, yang menguatkan, meneguhkanku, membimbing, menghidupkan. Penyataan Roh Kudus dalam Kristus, penyertaannya penuh dalam hidup kehidupan kami, anak-anak milik kepunyaan Kristus, dalam segala berkat, pikiran, perasaan, hasrat hati milik Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati. Dan sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang hari ini ulang tahun Bapak dan Ibu Pinpin Stefanus. Ibu Jessica, Tuhan memberkati semuanya. Yuda mau nyanyi Happy Birthday to you buat Pinpin? Oke, sebelum kita akan mengakhiri, silahkan membuka videonya ya. Kita akan foto dulu.